semua dimanapun kalian berada, masih bersama channel ini, Sapoholic Channel. Sebelum ke video berikutnya, nggak ada salahnya apabila sahabat pekerja subscribe video ini atau channel ini hanya 5 detik, nggak lama. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama Sapoholic Channel. Di video kali ini saya ingin menjelaskan ataupun mengulas tentang saldo jaminan pensiun. Oke, sebelumnya saya ucapkan kepada sahabat pekerja yang telah berhasil mencairkan saldo jaminan hari tua, bahkan sudah ditransfer ke rekening sahabat pekerja. Banyak di komentar di channel ini yang sudah menceritakan ataupun berbagi pengalamannya telah berhasil pencairan saldo jaminan hari tuanya dan telah berhasil ditransfer ke rekening masing-masing sahabat pekerja. Semoga channel ini banyak membantu dan memberikan solusi ataupun manfaat kepada sahabat pekerja, terutama untuk sahabat pekerja yang ingin mencairkan ataupun mengklaim saldo jaminan hari tua atau ya berkaitan dengan BP Jam Sostek. Oke, sahabat pekerja, apabila banyak keberhasilan dari sahabat pekerja yang proses klaim JHT-nya sukses, berarti sahabat pekerja sudah mengetahui dan memahami proses dari klaim JHT itu sendiri. Nah, jadi apabila data kita valid, apabila data kita sesuai, apabila persyaratannya lengkap, itu insya Allah akan mudah dan akan lancar tanpa kendala dalam proses klaim jaminan hari tua. Oke, sahabat pekerja, hingga saat ini saya rasa ataupun saya merasakan masih banyak dari sahabat pekerja yang mengabaikan tentang saldo jaminan pensiun. Nah, jadi jangan mentang-mentang saldo jaminan hari tua sudah cair, saldo jaminan hari tua sudah berhasil ditransfer ke rekening sahabat pekerja, jangan sekali-kali mengabaikan saldo jaminan pensiun. Nah, jaminan pensiun itu diselenggarakan oleh BP Jam Sostek sejak tahun 2015. Kalau tidak salah pertengahan 2015 sudah diselenggarakan oleh BP Jam Sostek. Nah, saya rasa juga sahabat pekerja sudah diikut sertakan oleh perusahaan untuk program jaminan pensiun. Jadi untuk sahabat pekerja yang telah berhasil klaim JHT, saran saya mulai sekarang disimpan kartu kepesertaannya ataupun bisa di print kartu kepesertaannya dan disimpan. Bisa disimpan di galeri ataupun disimpan di dokumentasi sahabat pekerja masing-masing. Kenapa saya bilang untuk disimpan? Karena saldo jaminan pensiun apabila sahabat pekerja diikut sertakan oleh perusahaan sebelumnya ataupun dari tahun 2015 sudah diikut sertakan, maka pada saat usia pensiun nanti ataupun sahabat pekerja mengalami ya amit-amit ya, apabila sahabat pekerja itu meninggal dunia, itu bisa diklaim, itu bisa dicairkan. Nah, untuk jaminan pensiun itu kan syaratnya untuk dapat pencairan secara berkala ataupun tiap bulan itu kan harus minimal masa iur telah 15 tahun atau setara dengan 180 bulan. Tetapi apabila sahabat pekerja sudah maksudnya tidak mencapai masa iur 15 tahun untuk jaminan pensiun atau setara dengan 180 bulan, tapi sahabat pekerja sudah memasuki usia pensiun, itu bisa dilakukan pencairan. Dan pencairannya pun tidak secara berkala, tapi dibayarkan secara lamsam ataupun sekaligus. Nah, buat sahabat pekerja, jadi jangan lupa untuk simpan di galeri kartu kepesertaannya yang sudah dicairkan saldo JHT-nya. Nanti sewaktu-waktu pas usia pensiun sudah tiba,
sahabat pekerja bisa klaim mencairkan saldo jaminan pensiun tersebut. Nah, jadi untuk persyaratannya mungkin sama dengan proses klaim jaminan hari tua, hanya saja nanti pada saat pengisian formulir itu ada namanya formulir jaminan pensiun. Itu saja sih kalau menurut saya perbedaannya, cuman untuk persyaratan lainnya pasti sama dengan klaim jaminan hari tua. Nah, saat ini saya rasa masih banyak yang terabaikan oleh sahabat pekerja. Ya mungkin karena masa untuk prosesnya itu terlalu lama atau apa, tapi alangkah baiknya itu bisa sahabat pekerja cairkan apabila sudah mencapai usia pensiun. Nah, untuk saldo jaminan pensiun itu bisa dicek untuk 1 tahun sebelumnya ya di aplikasi BPJS TKU apabila sahabat pekerja belum mencairkan. Tapi apabila sudah mencairkan itu akan sulit dan tidak akan tertera ataupun muncul saldo jaminan pensiun untuk 1 tahun sebelumnya. Nah, jadi buat sahabat pekerja yang belum mencairkan ataupun sudah status nonaktif, nggak ada salahnya untuk cek saldo jaminan pensiun di aplikasi BPJS TKU. Tapi yang bisa dicek itu hanya masa 1 tahun sebelumnya. Apabila sekarang itu tahun 2020, berarti saldo jaminan pensiun hanya bisa dicek untuk masa kepesertaan ataupun saldo akhir di tahun 2019. Oh ya sahabat pekerja, untuk usia pensiun sendiri itu untuk tahun 2019 kemarin sesuai ketentuan yaitu 57 tahun. Untuk usia pensiun ya 57 tahun. Nah, jadi setiap 3 tahun sekali akan ada kenaikan 1 tahun usia pensiun. Kalau di 2019 57 tahun, berarti nanti di tahun 2022 usia pensiun itu akan menjadi 58 tahun. Nah, jadi sahabat pekerja bisa cek juga di aplikasi BPJS TKU kapan usia pensiun sahabat pekerja itu tiba. Apakah di tahun 2040-an, apakah tahun 2050-an. Nah, jadi di situ bisa dicek. Dan untuk iuran saldo jaminan pensiun tersebut yaitu bahwa 1% dipotong dari karyawan dan 2% disubsidi dari perusahaan. Jadi total 3% dalam sebulan dipotong dari gaji sahabat pekerja. Sedangkan untuk CHT itu 3,7 subsidi perusahaan dan 2% dari beban karyawan. Jadi total 5,7% untuk CHT dan 3% untuk saldo jaminan pensiun. Nah, saran saya apabila ingin mengklaim saldo jaminan hari tua harus berdasarkan suatu kebutuhan ya. Apabila tidak ada kebutuhan mendesak, itu alangkah baiknya dicairkan pada saat memasuki usia pensiun ataupun usia tua. Nah, jadi apabila sudah 56 tahun itu bisa dicairkan, lebih baik dicairkan menjelang usia 56 tahun. Jadi benar-benar terasa tabungan sahabat pekerja dan juga benar-benar terasa saldo pengembangannya. Oke, sahabat pekerja, jadi sekali lagi saya tekankan jangan lupa untuk simpan kartu kepesertaan apabila sudah mencairkan saldo jaminan hari tua. Simpan di galeri, simpan di dokumentasi sahabat pekerja semua untuk jaminan pensiunnya. Karena apabila sewaktu-waktu usia pensiun tiba, sahabat pekerja bisa langsung mengklaim ataupun mencairkan saldo jaminan pensiun tersebut. Oke sahabat pekerja, mungkin demikianlah ya yang bisa saya sharing ataupun informasikan. Karena masih banyak yang mengabaikan hal ini, karena masih banyak yang belum sadar akan hal ini. Jadi mentang-mentang sudah cair saldo JHT, dia lupa untuk saldo jaminan pensiunnya, bahwa di situ masih ada hak sahabat pekerja, masih ada kewajiban sahabat pekerja untuk mencairkan saldo jaminan pensiun. Tapi ingat ya, tadi saya bilang bahwa apabila usia pensiun tiba tapi belum mencapai masa iur jaminan pensiun selama 15 tahun atau setara dengan 180 bulan, maka pembayarannya akan dilakukan sekaligus ataupun lamsam, tidak secara berkala.
Tapi sebaliknya, apabila sudah memasuki usia pensiun dan telah memasuki masa iur 15 tahun atau setara 180 bulan, maka pembayarannya akan dilakukan secara berkala setiap bulan berdasarkan perhitungan yang berlaku di BP Jam Sostek. Ada minimal dan ada maksimal pembayarannya. Itu semua tergantung berdasarkan upah. Oke, sahabat pekerja, jangan lupa komen, like, and share di bawah video ini. Dan jangan lupa berbagi ke sahabat pekerja lainnya agar sahabat pekerja lainnya memperoleh informasi dan pemahaman yang sama. Dan jangan bosan-bosan untuk melihat channel ini. Dan apabila dirasa bermanfaat, saya harap dapat share, dapat like untuk video di channel ini. Oke, sahabat pekerja, sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sukses dan terima kasih.